PT Kereta Api Indonesia kembali melakukan penyesuaian aturan perjalanan kereta api jarak jauh untuk keberangkatan per tanggal 18 Mei 2022. Calon penumpang yang sudah menerima vaksinasi COVID-19 secara lengkap atau dosis 1 dan 2 tidak perlu lagi menunjukkan hasil negatif tes antigen ataupun PCR. Berbeda dengan aturan sebelumnya yang masih mewajibkan calon penumpang dengan vaksinasi dosis lengkap untuk menyertakan bukti negatif antigen ataupun PCR. Pada aturan baru ini, PT KAI melonggarkan syarat untuk perjalanan kereta api jarak jauh. Penumpang tidak harus lagi menunjukkan bukti vaksinasi dosis ketiga atau booster untuk terbebas dari syarat tes antigen atau PCR. PT KAI mengimbau calon penumpang untuk memerhatikan kembali aturan terbaru perjalanan kereta api jarak jauh. Informasi terkini soal pencabutan syarat tes PCR dan antigen bagi pelaku perjalanan kereta api jarak jauh, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Revi Desantra yang saat ini berada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Revi, apakah Stasiun Pasar Senen sudah menerapkan aturan baru yang mencabut syarat tes PCR maupun antigen bagi calon penumpang? Ya baik, selamat siang Juno dan juga saudara. Bisa saya laporkan bahwa memang untuk saat ini PT KAI sudah menerapkan aturan terbaru yang mencabut tes antigen atau PCR bagi calon penumpang yang sudah menerima vaksinasi dosis lengkap atau 2 dosis. Aturan ini sudah diberlakukan sejak kemarin di tanggal 18 Mei dan efektif akan diberlakukan hingga waktu yang belum ditentukan lagi. Di aturan terbaru ini memang dikatakan bahwa untuk penumpang-penumpang yang sudah menerima vaksinasi dosis kedua ataupun lengkap tidak perlu lagi menunjukkan hasil negatif tes antigen ataupun PCR, dan berbeda dengan mereka yang baru menerima dosis pertama masih harus menunjukkan bukti vaksinasi, maksud saya bukti PCR ataupun antigen yang sampelnya diambil 1 kali 24 jam untuk antigen ataupun 3 kali 24 jam untuk PCR. Nah, untuk lebih jelasnya lagi berikut ini kami akan hadirkan sedikit kutipan wawancara kami dengan Eva Khairunisa selaku Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta. Kali ini harus tetap membawa bukti screening COVID antigen 1 kali 24 jam atau PCR 3 kali 24 jam. Nah, kemudian untuk yang belum divaksin ini juga membawa hasil screening antigen atau PCR 3 kali 24 jam, antigen 1 kali 24 jam, dan juga berkas surat keterangan dari dokter ya. Untuk anak 6 tahun di bawah 6 tahun sendiri ini tidak perlu menunjukkan ketiga berkas tadi, baik itu antigen, PCR ataupun juga vaksin. Tapi perjalanannya ini harus disertai dengan pendamping yang memenuhi persyaratan. Nah, memang peraturan ini berlaku mulai tanggal 18 Mei 2022, dan untuk membantu penumpang memenuhi persyaratan, kami masih tetap menyediakan layanan antigen di stasiun untuk area Daob 1 Jakarta. Ya, memang meskipun aturan-aturan sudah dilonggarkan, salah satunya untuk di moda transportasi kereta api jarak jauh dari Stasiun Pasar Senen ini, tetapi dari pihak PT KAI masih menegaskan bahwa penggunaan masker ini adalah wajib untuk setiap calon penumpang yang mau melakukan perjalanan kereta api jarak jauh, salah satunya adalah di Stasiun Pasar Senen. Maupun itu di area luar stasiun atau di area dalam stasiun, penumpang masih harus menggunakan masker dan tidak boleh melepasnya jika memang tidak harus melepas masker mereka. Artinya memang meski ada pelonggaran dalam aturan-aturan, tetapi dari pihak PT KAI juga masih menerapkan protokol kesehatan yang tegas ataupun protokol kesehatan yang ketat agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 selama perjalanan kereta api jarak jauh. Juno. Ya, Revi, selain pengetatan terkait dengan penggunaan masker baik di area stasiun dan juga di dalam kereta, apakah juga masih ada pembatasan terkait dengan jumlah penumpang kereta api? Ya Juno, terkait dengan pembatasan memang sudah tidak ada lagi. Artinya tadi saya juga sudah mengkonfirmasi kepada Humas PT KAI bahwa memang pembatasan ini sudah tidak ada lagi dan kapasitas sudah kembali ke 100% atau normal, dan ini sebenarnya sudah berlaku sejak kurang lebih 1 bulan lalu, di mana pada surat edaran pemerintah sebelumnya ini sudah membolehkan untuk penumpang mengisi secara full kapasitas dari kereta api ataupun perjalanan kereta api yang disediakan oleh PT KAI. Bukan hanya di kereta api saja, tetapi untuk kapasitas full ini juga bisa dilihat di sekitar stasiun, di mana jika sebelumnya area sekitar stasiun ini, lebih tepatnya di area-area tempat duduknya ini ada tanda silang untuk mencegah adanya kerumunan ataupun penumpang duduk berdekatan. Saat ini tanda silang tersebut sudah dihilangkan, dan kalau kami pantau juga sudah banyak
calon penumpang, baik itu keluarga ataupun bahkan yang tidak kenal, ini duduk berdampingan, duduk bersebelahan, yang menandakan bahwa memang untuk aturan pelonggaran, maksud saya untuk aturan kapasitas ini sudah tidak ada lagi, sudah 100%, dan kalau di kereta api sendiri sudah tidak ada aturan pembatasan kapasitas lagi, tetapi memang yang perlu diimbau adalah untuk tetap menjaga protokol kesehatan seperti menggunakan masker, sebisa mungkin tidak mengobrol dengan satu sama lain, dan jika tidak ada keperluan untuk membuka masker, ini juga calon penumpang diimbau untuk tidak membuka masker selama perjalanan mereka. Juno. Baik, sejumlah aturan ini merupakan proses menuju dari pandemi menuju endemi, dan juga sejumlah aturan masih ada tahapan yang perlu dilakukan ataupun dipatuhi oleh masyarakat agar kasus COVID-19 tidak melonjak seperti dahulu. Terima kasih rekan Revi Desandra dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.